Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini kembali saya ingin berbagi pengetahuan tentang Laravel. Lebih spesifiknya adalah berbagi satu tips and tricks dalam development sebuah sistem menggunakan Laravel. Semoga satu tips dan trik singkat ini berguna buat rekan-rekan developer atau programmer dalam mengembangkan sistem. Oke, kita langsung saja. Sesuai dengan judulnya, tips ini dari saya adalah login user lain tanpa perlu tahu username dan passwordnya. Bagaimana bisa ya? Sedangkan semua sistem pasti ada username dan passwordnya untuk bisa memasuki sistem tersebut. Tapi pada Laravel ini saya terbantu sekali dengan satu fitur yang sudah disediakan langsung dari Laravelnya, tidak menggunakan third party, dan ini sangat membantu saya dalam development system. Pokoknya sangat seru. Langsung saja, tapi sebelumnya kita coba bahas tentang fitur ini atau teknik ini. Hanya disarankan untuk kebutuhan yang urgent sekali, karena sangat dapat disalahgunakan oleh orang yang dapat mengakses menu ini. Penggunaan teknik ini juga harus dengan sadar dan berhati-hati karena dapat akses penuh ke suatu user login dengan level apapun. Di sini saya tuliskan level apapun ya, pada sistem atau aplikasi tersebut tanpa perlu tahu passwordnya, tanpa reset password, tanpa hack user login, bahkan tanpa perlu tahu username, emailnya, apa yang digunakan dalam login tersebut. Nah, ini biasanya kita sebut dengan backdoor. Nah, kesalahan klik proses dengan teknik ini berarti mengatasnamakan user login tersebut. Jadi ketika kita menggunakan user login tersebut, maka seolah-olah kita mengatasnamakan si user tersebut. Jadi kita mengklik sesuatu kah, memproses sesuatu kah, maka itu sama saja kita meminjam langsung si user login tersebut tanpa sepengetahuannya. Hal ini bukan berarti Laravel tidak secure, tidak sama sekali loh. Teknik ini adalah sebuah fitur yang sangat berguna bagi developer atau root webnya dalam membangun sistemnya untuk kebutuhan urgent. Namun, ini yang saya suka, tidak merusak sistem atau aplikasi. Ya. Nah, saran dari saya pribadi adalah teknik ini disarankan hanya boleh diberikan ke developer atau programmer utama ya, dan sudah memahami segala konsekuensinya. Jadi maksud saya di sini jangan diberikan menu ini kepada programmer junior, kepada programmer yang baru lulus atau fresh graduate yang baru belajar tentang Laravel ya. Nah, ini disarankan bagi saya pribadi adalah tidak diberikan kepada mereka. Oke, langsung saja saya akan coba sedikit jelaskan. Saya sudah menyiapkan sebuah Laravel yang fresh, tapi saya sudah modify hanya untuk loginnya saja. Jadi pada Laravel yang sekarang ini, saya hanya menyediakan satu menu untuk manage user. Manage usernya itu terdiri dari, kayak ini saya coba jelaskan dulu bahwa saya sudah menyiapkan 4 username pada tabel users. Di sini saya menggunakan email, dan di sini ada tabel jabatan. Saya gunakan relasinya, di mana 1 untuk staff, 2 untuk SPV, hingga 4 sampai root. Oke, kalau saya login lagi, saya periksa di tabel users, saya sudah menyiapkan 4 user login dengan jabatannya masing-masing. Saya bikin masing-masing satu ya, jabatan ID-nya. Ini hanya sampel saja. Nah, di sini ada root, artinya saya anggap di sini yang paling tertinggi dalam sistem ini. Walaupun di situ mungkin ada manager, ada direktur, atau ada owner sekalipun, tapi
sebagai programmer kita harus memiliki akses level yang berbeda dari level manapun. Ya, ini di sini jabatan bisa diartikan juga level ya. Jadi silakan saja kalau memang rekan-rekan ada tabel jabatan ya atau level ya sama saja maksudnya. Nah, di sini level 4 ini adalah si root. Nah, saya akan coba mulai dari staff dulu. Saya akan login dengan menggunakan email, passwordnya pun juga sama. Saya login, passwordnya juga sama. Ya, saya menggunakan informasi seperti ini. Jadi ketika saya login sebagai staff, maka akan muncul nama saya dan jabatannya apa, sesuai dengan di tabel users. Maka menu-menunya inilah yang tampil. Ini hanya lagi-lagi ini hanya contoh ya. Jadi ini kalau saya klik juga dia tidak melakukan apapun karena saya hanya memberikan simbol crash ini aja. Kalau saya login sebagai manager, maka tampilannya pun hanya untuk si manager. Oke, mgr1 Gmail ya. Ya, ini manajernya. Jadi tadi kalau sebelumnya adalah staff, maka di sini menu linknya adalah si manager. Nah, ini sudah saya siapkan contohnya. Nah, ini ketika dia login, jika ketemu dengan jabatannya satu, maka tampilkanlah ini. Ini adalah yang ini ya. Nah, ini pada jabatan ID yang ketiga. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, ini hanya sampel. Ini jabatan untuk staff, supervisor, dan di sini untuk manager. Nah, yang akan kita bahas adalah ke jabatan yang keempat. Ini adalah poin yang utama dalam video ini. Langsung saja kita ke jabatan 4, yaitu si rootnya ini. Nah, rootnya ini jabatan 4 ya. Kita login dengan root. Lalu kita logout dulu. Kita login. Nah, kita pakai user. Oke. Nah, di sini ada dua menu, yaitu menu P1 Manager dan Manage User. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi saya membuat sedemikian sederhana. Ini tidak memakai CSS, tidak menggunakan Bootstrap atau admin LTE, agar mengejar informasinya dulu ya. Ini saya mengambil data dari sini ya, dari controllernya. Ini saya mengambil seperti data seperti ini. Jadi ngambil tabel user sini, lalu saya lempar ke index, yaitu ke sini ya. Di sini kan ada bikin user ya, lalu di sinilah datanya, bikin user baru gitu ya. Pada manage user ini akan saya tambahkan satu lagi di sini sebelah reset password. Nah, ini untuk menu edit, hapus, dan reset password ini sengaja tidak saya aktifkan dan tidak saya bahas karena memang ini bukanlah jadi pembahasan utamanya. Nah, yang akan saya lakukan, saya akan menambahkan satu link baru lagi sesuai dengan judulnya. Kita akan login tanpa login username tanpa perlu tahu username atau email dan passwordnya. Caranya adalah saya akan menambahkan satu link, yaitu dari sini. Setelah password saya akan tambahkan di sini ya. Jadi seperti ini saya besarkan, saya zoom ya. Jadi saya akan menambahkan satu link ya, ini ahref. Saya akan ke URL-nya, ke roots-nya, nanti kita akan tambahkan di sini juga di web.php-nya ini, filenya ya. Lalu saya akan menambahkan elemen yang kedua, yaitu acting, dan elemen yang ketiga adalah ID-nya dari si users ya. Jadi nanti ID 1 sampai 4 yang ada di tabel users nanti akan
ditampilkan di sini. Nah, pada saat ini untuk on click ini adalah JavaScript sederhana yang berfungsi hanya sebagai konfirmasi saja. Jadi ini sederhana, boleh digunakan, boleh juga tidak. Nah, ini adalah captionnya saja. Ini saya save. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada action as user. Jadi artinya kalau saya sudah ada tampilan page seperti ini, maka saya ingin login sebagai si SPV1 dong, atau saya ingin login sebagai manajer 1 dong. Maka inilah yang nanti akan kita gunakan dengan mengklik ini. Maka seluruh session, seluruh tampilan, seluruh apalagi itu ya, session, cookies mungkin ya, itu semuanya adalah tentang si user tersebut ini yang kita klik nanti. Nah, untuk tampilannya sudah kita tambahkan, lalu actionnya itu kemana? Nah, ini yang harus kita tambahkan di roots-nya ya, di roots-nya atau di web.php-nya ini. Ini kita tambahkan di bawah roots ini. Ya, seperti ini. Jadi ketika dia nembak menghit link yang ini, maka akan membawa ke roots-nya sini. Roots-nya sini lagi-lagi ke manager user, dan saya menggunakan controller yang sama tapi menggunakan metode yang berbeda, yaitu acting. Oke, ini saya simpan. Pada controller manage user, saya tambahkan, rekan-rekan boleh ditambahkan di paling bawah ataupun di paling atas, itu bebas saja ya, seperti biasa. Saya akan tambahkan satu metode, yaitu acting, sesuai dengan yang ada di web.php ini. Nah, di sini saya tambahkan /out.2.2 login user login using ID gitu ya. Nah, ini kan grab-nya dari si webnya ini ya, yang di sini nih. Jadi ini ditangkap di sini lalu dilempar lagi ke controller. Nah, oleh si method acting itu menyediakan inputan ya, tangkapan dari parameter yang pertama, lalu diproses yang di bawahnya sini. Nah, dengan baris yang ini, login using ID ini, setelah diproses maka akan melakukan redirect ke dashboard. Nah, nanti dia akan nge-refresh, seolah-olah setelah memproses ini seolah-olah dia akan nge-refresh ke URL dashboard ya. Rekan-rekan boleh ganti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sistem yang rekan-rekan gunakan ya. Boleh ke home, boleh ke slash aja, atau kemana ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Karena ini saya menggunakan masih standar Laravel, jadi saya kembalikan redirectnya ke dashboard. Oke, sekarang saya save. Kita lihat hasilnya. Ini oke, kita minimize semua. Ini saya refresh dulu ya. Sudah saya refresh. Nah, ketika saya mendapatkan akses ke web seperti ini, saat saya mengklik staff yang ini, maka saya akan berharap akan login sebagai si staff 1 si ini. Ya, saya nggak perlu tahu dan saya nggak perlu menghafalkan emailnya atau passwordnya, apalagi saya nggak perlu tahu, dan kita nggak perlu mengedit atau merusak atau mengganti. Ya, nah kita bisa lihat di sini saya saat ini sebagai root dengan jabatan root. Sekarang kita coba kalau saya ngeklik ini, yang di atas pun juga akan berubah dan menunya pun akan berubah. Ya, sekarang kita klik staff. Di sini ada konfirmasi sederhana, apakah Anda ingin login sebagai staff 1? Oke, kita okekan saja.
Oke, sekarang kita bisa lihat saat ini saya sudah login sebagai staff dengan jabatan staff, segala-galanya tentang si loginnya si staff 1. Ya, jadi termasuk menunya. Nah, ini dengan cara seperti ini saya tidak perlu lagi pengen tahu dong username-nya siapa nih si staff 1 gitu, apalagi passwordnya. Ya kita nggak perlu, kan kita tahu bahwa password dari Laravel itu standarnya adalah kan dia pakai salt ya, dia encryptannya pakai salt. Jadi walaupun kalau MD5 itu hasilnya akan selalu sama kalau kita hashing A gitu misalnya, tapi kalau di Laravel kan dia menggunakan encryptan pakai salt. Jadi selalu berbeda returnnya walaupun melemparkan password yang sama ketika untuk di encryptnya. Nah, ini pun lagi-lagi kita tidak melakukan perubahan passwordnya. Ini masih standar si Laravel. Oke, lalu saya pengen login sebagai manajer, gimana dong? Ya karena kita sedang seolah-olah login normal sebagai staff, maka kita harus logout lagi dan kembali lagi login sebagai root. Ya, sebagai root. Kita login. Nah, kita ada manage user. Nah, kita tinggal mengklik yang si manajernya ini. Lagi-lagi kita action as user. Nah, ini namanya rekan-rekan boleh ganti sesuai dengan kemauan saja. Ini saya menggunakan nama untuk memudahkan pengertian saja. Ya, sekarang saya akan login sebagai manager. Kita coba. Nah, sekarang saya masuk sebagai si manager 1 dengan menu yang sama, yaitu si manager juga ya. Jadi bukan staff lagi, bukan root lagi. Nah, ini kalau rekan-rekan ada kebutuhan terbantu dengan fitur ini, ya peruntukannya memang kita pengen tahu dong apa saja sih yang pernah dilakukan oleh si manajer dalam melakukan proses, atau pernah melakukan PO apa. Kalau memang di sini aplikasinya adalah sistem PO gitu ya, dan bagaimana proses dalam sistemnya gitu. Nah, kita bisa acting sebagai si manajer 1. Oke. Lalu dari sini kita harus, setelah kita tahu fungsinya, maka yang harus kita jaga adalah seperti tadi saya sudah jelaskan. Ini lagi-lagi kalau penggunaan teknik ini harus dengan sadar dan berhati-hati sekali ya. Kesalahan klik atau proses berarti mengatasnamakan user login tersebut. Tadi saya login sebagai si manajer. Kalau saya salah mengklik, maka saya melakukan kesalahan mengatasnamakan si manajer tersebut, dan itu sangat merugikan ya tentunya. Nah, makanya saran saya, teknik ini disarankan hanya boleh diberikan ke developer atau programmer utama yang sudah memahami segala konsekuensinya. Ya, artinya kalau programmer utama kan dia udah bukan junior lagi, bahkan senior, bahkan mungkin programmer manajer developernya ya, manajer programmernya. Jadi dia sangat paham dan enggak merugikan lah seharusnya. Baiklah rekan-rekan, demikianlah tips dan trik singkat saya ini. Ya, lagi-lagi saya hanya memberikan to the point-nya saja dari video ini. Semoga membantu dalam mengembangkan sistem rekan-rekan di tempat masing-masing. Jika ada pertanyaan, komentar silahkan tulis, dan jika memang ada saran dan kritik silahkan diteruskan juga. Tentunya yang diharapkan adalah kritik yang membangun buat kita semua untuk sama-sama maju bersama. Dari saya, Firdiansyah, terima kasih, sampai ketemu di video lain-lainnya. Salam.